Satu pukulan atau kombinasi tajam untuk menang? Selamat datang di Dran Askar. Sore ini, RAC Arena Perth akan menjadi saksi perang dingin di kelas welterweight. Mantan juara, Jack Della Maddalena, pulang ke kampung halaman untuk menebus kekalahan, tapi di hadapannya berdiri, The Enigma, Carlos Prates, mesin KO yang belum pernah gagal memberikan bonus di UFC. Apakah JDM mampu menjaga tahtanya di rumah sendiri? Atau justru Prates yang membawa mimpi buruk ke Australia? Kita bedah faktanya sekarang. Pertarungan utama UFC Fight Night antara Jack Della Maddalena versus Carlos Prates digelar hari ini, Sabtu, 2 Mei 2026. Untuk rekan-rekan di Indonesia, kalian bisa menyaksikan seluruh rangkaian laga secara live streaming melalui aplikasi video mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi, pastikan kuota dan koneksi kalian aman sebelum laga dimulai. Jack Della Maddalena atau JDM masuk ke oktagon dengan satu misi besar, kembali ke jalur juara. Setelah kehilangan sabuknya dari Islam Makhachev di UFC 322 tahun lalu, petarung berusia 29 tahun ini butuh kemenangan meyakinkan. Dia ingin membuktikan bahwa kekalahannya kemarin hanyalah batu sandungan kecil menuju puncak dunia. Tapi lawan kali ini bukan sembarang petarung. Carlos Prates adalah ancaman nyata. Fighter peringkat 5 asal Brasil ini sedang dalam performa mengerikan. Di saat JDM kalah dari Makhachev, Prates justru tampil beringas dengan memukul KO Leon Edwards. Dia datang ke Perth bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai predator yang lapar peringkat. Berbicara kesiapan fisik, kedua petarung resmi masuk di angka 170 lbs, 77,1 kg. Namun, ada detail menarik saat weigh-in kemarin. JDM terlihat sedikit dehidrasi dan pucat, mungkin proses pemotongan berat badan yang cukup berat. Sebaliknya, Carlos Prates nampak jauh lebih segar dan bugar. Apakah ini akan berpengaruh pada stamina di ronde-ronde akhir? JDM membawa rekor 18 menang dan 3 kalah. Sementara Carlos Prates, meski berusia 32 tahun, punya jam terbang lebih tinggi dengan total 30 pertandingan, 23 kemenangan dan 7 kekalahan. Secara pengalaman profesional, Prates sudah melihat lebih banyak situasi di dalam kandang besi dibanding JDM. Secara postur, Prates unggul segalanya. Dia lebih tinggi 5 cm dan memiliki jangkauan atau reach yang lebih lebar sekitar 8 cm. Dalam dunia striking, kelebihan jangkauan ini adalah aset berharga. Prates bisa memukul JDM tanpa harus terlalu dekat, sedangkan JDM harus bekerja keras masuk ke area dalam. Ini adalah duel klasik. JDM adalah salah satu boxer terbaik di MMA saat ini dengan volume pukulan tinggi dan kombinasi 3-4 serangan yang sangat halus. Sedangkan Prates adalah praktisi Muay Thai sejati yang mengandalkan power satu arah melalui sikut, lutut, dan tendangan yang bisa mengakhiri laga seketika.
Hati-hati dengan tangan kiri Prates. Semua kemenangan UFC-nya diraih lewat walk of KO, artinya lawan langsung tumbang tanpa perlu pukulan tambahan. Korban sebelumnya adalah nama-nama besar seperti Li Jingliang, Geoff Neal, hingga Leon Edwards. Jika JDM lengah sedetik saja, lampu di RAC Arena bisa langsung padam untuknya. Dalam laga melawan Makhachev, JDM terlihat kesulitan menghadapi leg kick dari petarung kidal atau southpaw. Masalahnya, Carlos Prates juga seorang kidal dan sangat ahli dalam serangan betis. Jika kaki JDM dirusak di awal ronde, pergerakan boksingnya yang lincah akan sangat terhambat. Lalu bagaimana JDM bisa menang? Dia harus menggunakan IQ bertarungnya. Dia perlu menutup jarak, melakukan tekanan konstan, dan memberikan kombinasi body shot. JDM harus membuat Prates tidak nyaman dan tidak memberikan ruang bagi Prates untuk mengambil ancang-ancang tendangan. Bertanding di Perth adalah pedang bermata dua. JDM mengaku merasa nyaman bisa tidur di kasurnya sendiri sebelum laga. Namun, dia juga jujur bahwa ada tekanan ekstra. Seluruh kota Perth menaruh harapan di pundaknya. Apakah tekanan ini akan menjadi motivasi atau justru menjadi beban? Jika laga ini berjalan hingga 25 menit penuh, saya menjagokan JDM menang lewat angka karena volume pukulannya. Tapi, jika ada yang harus tidur, saya rasa Prates punya peluang besar di ronde ketiga. Pemenang laga ini kemungkinan besar akan menjadi penantang utama Islam Makhachev berikutnya. Selain partai utama, jangan lewatkan aksi Steve Erceg dan kembalinya Beneil Dariush melawan prospek baru, Quillan Salkil. Pertarungan ini bukan cuma soal otot, tapi soal siapa yang punya strategi lebih matang di dalam oktagon. Apakah JDM mampu menjaga tahtanya di rumah sendiri, atau justru Prates yang membawa pulang kemenangan ke Brasil? Kita lihat pembuktiannya sore nanti jam 3 sore di video. Terima kasih sudah menyimak analisis kali ini. Kalau kalian punya prediksi sendiri, langsung tulis di kolom komentar. Analisis tajam, data akurat. Saya Dran Askar, pamit undur diri. Stay sharp and see you in the next one.